Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Farda Firdaus, nomor presensi 33 dari kelas 12 MIPA 8 akan menjelaskan tentang bab mutasi. Ini adalah peta konsep atau mind map mengenai materi mutasi. Nah, mutasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetika sehingga ekspresinya berubah. Mutasi terjadi pada gen, kromosom, sel, protein, atau organisme. Mutasi terjadi secara alami dan buatan. Mutasi yang terjadi secara alami biasanya menimbulkan dampak yang merugikan. Sedangkan mutasi buatan itu adalah mutasi yang berasal dari campur tangan manusia dan biasanya menimbulkan dampak yang positif. Mutasi dibedakan berdasarkan letak sel, penyebab, tempat terjadinya, dan dampak terjadinya mutasi. Berdasarkan letak sel terjadinya mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik, soma berarti tubuh. Berarti mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh, seperti sel-sel embrio, zigot, jaringan epitel, jaringan penunjang, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan pengikat. Apabila mutasi somatik ini terjadi pada sel-sel yang sedang aktif membelah, maka probabilitas keabnormalannya tinggi. Namun, apabila mutasi somatik ini terjadi pada sel tubuh yang sudah dewasa, maka probabilitas keabnormalannya rendah. Mutasi somatik ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Kemudian mutasi gametik. Mutasi gametik berasal dari kata gamet. Artinya, mutasi ini terjadi di dalam sel-sel gamet. Mutasi gametik ini dapat diwariskan kepada keturunannya karena pada sel gamet terjadi perubahan yang tidak terlalu besar pada sel-selnya sehingga dapat melakukan pembuahan. Oleh karena pembuahan tersebut, maka perubahan-perubahan pada sel gamet terbawa kepada keturunannya. Akan tetapi, apabila mutasi gametik ini terjadi dalam skala yang besar, dapat menyebabkan sel gamet mati. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi genosomal. Berdasarkan penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami disebut juga sebagai mutasi spontan, yaitu perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi alami sangat jarang terjadi. Mutasi ini terjadi secara kebetulan dan lambat, tetapi pasti. Mutasi alami disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan makanan atau minuman yang tercemar radioaktif. Mutasi alami dapat mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya dan timbulnya variasi dalam populasi. Mutasi ini bersifat resesif, letal, dan steril. Mutasi buatan disebut juga sebagai mutasi induksi, yaitu perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini dilakukan dengan menggunakan metagen fisika dan metagen kimiawi. Metagen fisika contohnya berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Apabila metagen kimia contohnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Mutasi buatan atau mutasi induksi ini dapat mengakibatkan keabnormalitasan kromosom. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen disebut juga sebagai mutasi titik dan point mutation, yaitu mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA,
tetapi bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Untuk mutasi titik ini, ada yang bernama delesi dan insersi. Delesi bertanda min, artinya pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Apabila insersi bertanda plus, artinya penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Untuk delesi dan insersi ini dapat mempengaruhi kerangka baca pesan genetik, sehingga mengakibatkan protein yang dihasilkan menjadi tidak berguna atau rusak. Selain insersi dan delesi, ada juga substitusi basa nitrogen. Substitusi artinya pergantian. Diartikan sebagai penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Substitusi ini ada dua macam, yaitu transisi dan transversi. Substitusi basa nitrogen satu dengan yang lain dapat mengubah susunan kodon, akan tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Adanya substitusi pada basa nitrogen juga dapat mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein yang nantinya dapat memicu mutasi salah arti, yaitu mutasi yang bersifat mengganggu dan menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau menghalangi fungsi seluler akibat protein yang kurang aktif. Mutasi kromosom disebut juga sebagai mutasi besar dan abrasi. Mutasi kromosom merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Mutasi kromosom ini terjadi karena kesalahan saat meiosis. Mutasi kromosom ini dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan pada struktur kromosom dan perubahan pada jumlah kromosom. Perubahan pada struktur kromosom dikarenakan penggunaan sinar radiasi yang terlalu tinggi. Macamnya ada 4, yaitu delesi, inversi, translokasi, dan katenasi. Delesi terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Berdasarkan tempat terjadinya, delesi dibedakan menjadi 2, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal merupakan delesi yang terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer hilang. Sedangkan delesi interkalar atau yang disebut juga sebagai delesi intersial merupakan delesi akibat kromosom patah di bagian tengah sehingga mengakibatkan bagian tengah dari kromosom terlepas. Apabila terjadi delesi, pasti ada yang namanya duplikasi. Kalau duplikasi itu terjadi karena penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Inversi merupakan peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen dengan urutan terbalik. Untuk peristiwa inversi yang terjadi pada manusia itu tidak terlalu berbahaya karena jumlah gen dalam kromosom itu tetap dan kondisinya juga sama. Inversi ini dibedakan menjadi 2, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris adalah inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Sedangkan inversi perisentris adalah inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan. Translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom satu ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Peristiwa translokasi ini dapat mengakibatkan kanker dan kemandulan. Setelah terjadi translokasi, dilanjutkan dengan peristiwa katenasi. Peristiwa katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga menyebabkan terbentuknya lingkaran. Perubahan jumlah kromosom yang dapat menyebabkan mutasi
dibedakan menjadi dua, yaitu aneuploidi dan polyploidi. Aneuploidi adalah pergantian dari jumlah kromosom dalam sel dengan menambahkan atau menghilangkan kromosom tertentu atau bagian lain dari kromosom. Aneuploidi ini disebabkan karena kegagalan pemisahan kromosom ke kutub yang berlawanan. Berdasarkan perbedaan jumlah kromosom, itu ada 4 jenis, yaitu monosomi, disomi, trisomi, dan nulisomi. Untuk bentuk-bentuk perumusannya dapat dilihat dalam mind map yang telah saya tampilkan. Apabila untuk polyploidi itu merupakan peristiwa yang terjadi ketika sel berisi lebih dari 2 set kromosom. Mutasi memiliki dampak positif yang bersifat menguntungkan dan dampak negatif yang bersifat merugikan. Untuk dampak negatif itu dapat terjadi pada tumbuhan dan manusia. Apabila pada tumbuhan akan menimbulkan spesies baru. Contohnya seperti buah tanpa biji. Buah tanpa biji ini sangat merugikan bagi tumbuhan karena biji merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apabila tumbuhan tidak memiliki biji, lalu bagaimana cara tumbuhan itu dapat berkembang biak secara alami atau secara generatifnya? Itulah mengapa mutasi ini dapat menyebabkan dampak negatif pada tumbuhan. Untuk dampak negatifnya pada manusia, mutasi dapat menyebabkan anemia sel safbit apabila mutasi ini terjadi pada gen. Namun, apabila pada kromosom, mutasi ini dapat mengakibatkan sindrom Turner. Sindrom Turner ini hanya dapat dialami oleh wanita. Kariotipenya 45XO, yaitu terdiri atas 44 autosom dan 1 kromosom X. Sindrom Turner ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, sehingga formula kromosomnya 2N-1. Individu yang mengalami sindrom Turner ini bersifat steril dan tanda kelamin sekundernya tidak tumbuh. Sindrom Down memiliki karyotipe 47XX atau 47XY. Formula kromosomnya adalah 2N+1, yang mana dapat diketahui bahwa 2N+1 tipenya adalah trisomi. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21. Individu yang sedang mengalami sindrom Down itu dicirikan yang paling terlihat itu IQ-nya rendah, yaitu kurang lebih 40. Sama seperti sindrom Down, sindrom Edwards memiliki tipe trisomi, yaitu 2N+1. Tetapi bedanya kromosom yang mengalami trisomi yaitu autosom nomor 18. Karyotipenya 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Sindrom Edwards terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur, sehingga formula kromosomnya 2N+1. Untuk ciri fisiknya, tulang tengkorak berbentuk lonjong dan rahang bawah rendah, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, mulutnya kecil, dan mengalami keterbelakangan mental. Selain memiliki dampak negatif, mutasi juga memiliki dampak positif, yaitu dapat dilihat pada tanaman Sansevieria. Mengapa berdampak positif? Karena tanaman Sansevieria itu bersifat sebagai penyerap polutan. Kemudian pada penggunaan kolkisin ke semangka tanpa biji. Produk semangka tanpa biji ini dapat disebut juga sebagai bibit unggul. Sehingga inilah mengapa mutasi pada tanaman semangka ini bersifat menguntungkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.